Nah, kalau kita selalu diawasi oleh Allah, saya kira kebohongan tidak akan terjadi. Penipuan terhadap orang lain tidak akan terjadi. Haknya orang, dia tidak akan berani untuk ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita kembali lagi di obrol ringan, obrol santai bersama para calon rektor IAIN Ambon. Dan kali ini kami mendapatkan kehormatan bersama Bapak Profesor Dr. Idrus Sere, MPDI. Beliau adalah salah satu calon rektor dari 7 calon rektor lainnya. Beliau S1-nya dahulu di IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1988. Kemudian S2-nya di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2006. Dan S3-nya menamatkan di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015. Dan mendapatkan guru besar pada tahun 2019. Beliau adalah salah satu dosen senior di IAIN Ambon dan sekarang sedang menjabat sebagai wakil direktur pasca sarjana IAIN Ambon. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Ya, baik Pak ya. Kita masih pada masa pandemi ini masih di rumah saja nih kerjanya Pak ya. 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 Oke Pak, kabar keluarga bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya, tidak ada yang ini ya, semua dalam keadaan sehat lah Pak ya. Sehat, lancar, sehat. Walaupun masa COVID begini tetap semuanya sehat saja di rumah Pak ya. Alhamdulillah di rumah sehat. Sebelum masuk ke pertanyaan lain Pak, keluarga Ya. ketika Bapak mencalonkan menjadi rektor IAIN Ambon, bagaimana perasaan dari keluarga? Apakah berbahagia atau sedikit was-was atau bagaimana Pak? Ya. Mungkin saya jelaskan dulu begini. Saya menjabat di IAIN Ambon ini di jurusan Tarbiyah, kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah itu sekarang sudah sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih jadi menjabat. Sejak dari ketua prodi, kemudian menjadi sekretaris jurusan, kemudian sempat jadi ketua jurusan, kemudian berpindah menjadi IAIN lagi, lalu menjadi PJS pembantu dekan 1, kemudian menjadi pembantu dekan 3 2008 sampai 2012 ya. Iya. Kemudian menjadi dekan 2012 sampai 2016. Sekarang jadi wakil direktur pasca. Oke. Itu sahabat dari awal itu dari tahun berapa Pak menjabat? Menjabat sekitar tahun 98. 98 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti udah 22 tahun. 22 tahun hampir ya. Masuk 23 lah. Ya Allah, alhamdulillah Pak. Ya. Jadi selama 22 tahun menjabat. Iya, menjabat tidak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Dari jabatan tidak ada kekosongan lain, begitu tidak ya. pernah kekosongan. Iya, iya. Nah, ini anak-anak ini kan dekat. Betul. Dari kecil sampai sekarang mereka udah yang kuliah itu kalau ke sekolah saya antar. Oh, Saya iya. yang antar. Bahkan, Walaupun Bapak menjabat, walaupun menjabat, saya tetap antar. Sebab itu kewajiban saya sebagai orang tua. Iya, iya. Mumpung masih kuat lah gitu Betul kan. Pak, betul Pak. Lalu begitu menjabat ini yang mereka rasakan. Saya kan sering apalagi waktu menjadi dekan. Saya keluar. Ya keluar ada tugas mereka merasa kehilangan. Kehilangan. Jadi intinya saat ini calon lagi. Jadi anak saya itu waktu jadi dekan kemarin, kalau udah ada yang setrika pakaian begitu, terus siap-siap itu anak sudah nanya itu. Ya, kenapa mau pergi lagi ya besok ya gitu kan. Nah, sekarang begitu calon rektor, Pak kita ini takut nanti Bapak pergi lagi begitu. Terus dijelaskan, Bapak ini kan punya tugas, bukan cuma di rumah saja, tapi tanggung jawabnya dosen. Ya mengabdi lah begitu kan. Nah, lalu mereka paham dan alhamdulillah baik istri maupun anak-anak sangat mendukung sekarang. Alhamdulillah. Jadi sangat mendukung ya. Sangat walaupun mendukung. Kayaknya nanti tugas rektornya lebih berat dari tugas-tugas sebelumnya. Sangat berat. Iya, sebetulnya bisa jadi berat, bisa enggak. Berat itu kalau mau kerja sendiri. Betul. Kalau di masing-masing punya tugas diberikan, dipercayakan, ya insya Allah enggak. Oke, itu nanti masuk ke
ke pertanyaan lain nih Pak. Ya, Kita boleh. ini ngobrol tapi nanya-nanya nih Pak Iya, ya. ya boleh. Iya. Jadi Pak, persiapan Bapak untuk menjadi rektor pasti ada konsep kan gitu. Konsep Bapak untuk menjadi IAIN lebih maju itu konsep Bapak seperti apa? Konsep saya sebagaimana yang ada di visi. Di visi saya itu kan Ya. menjadikan IAIN Ambon sebagai keunggulan akhlak. Jadi yang dikedepankan tuh akhlaknya. Dari Akhlak. pegawai dosen Iya, mahasiswa. akhlak dulu. Apalah artinya kita pintar tapi Betul. kalau tidak punya akhlak itu kan. Betul. Nah, saya mengambil itu dari Quran maupun hadis. Ya. Jadi akhlak ini kan prosesnya begini. Akhlak ini kan prosesnya dia itu harus punya akidah dulu. Ya. Keyakinan dulu bahwa harus bisa gitu kan. Akidah. Kalau dia dibawa ke ajaran agama, maka akidahnya dalam hal ini bahwa dia harus percaya Tuhannya dulu. Percaya Tuhan, dia harus yakin. Setelah dia yakin, kenapa harus yakin? Kenapa ini saya kedepankan? Banyak orang yang mengaku bisa yakin, Iya. tapi kan akhlaknya enggak seperti itu. Saya ini percaya Tuhan, percaya Allah, Betul. tapi kok enggak salat. Betul. Nah, gitu kan. Lalu dia pakai topeng-topeng ajaran agama juga, Islam juga. Misalkan dia sholat, sekarang seperti saya pakai simbol, pakai kopiah, ya. Tapi jangan mengelabui orang atau menipu orang dengan simbol. Sholat tapi tidak benar. Betul. Nah, sekarang kalau kita kembali ke belakang, kan Al-Quran bilang saya baca di ayat-ayat yang awal-awal aja ya, yang kalau pendengar bisa ini langsung tahu lah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Begitu banyak orang mengatakan dirinya beriman padahal sebenarnya dia tidak beriman. Dilihat dari mana? Akhlaknya. Yang kedua, dia sholat tapi bohongnya banyak. Nah, Al-Quran juga sudah ingatkan karena itu akan terjadi seperti itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kalau sholatnya bagus, mengakunya dia orang, ya pokoknya hebat lah. Tapi kalau akhlaknya tidak menunjukkan bagus, ya berarti tidak benar. Nah, Jadi ini nggak sinkron lah gitu. tidak sinkron. Nah, ini akhlak harus punya itu. Nah, lalu bagaimana dia bisa melakukan itu supaya tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan ya, kalau dikatakan kesalahan dalam ketika dia menjabat, dia harus paham iman, Islam, ihsan. Ihsan itu yang penting. Apa sih ihsan itu? Ihsan itu kalau dalam definisinya ya, anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi karena kamu tidak mampu melihat, harus yakin Allah lihat kamu. Nah, kalau kita selalu diawasi oleh Allah, saya kira kebohongan tidak akan terjadi. Penipuan terhadap orang lain tidak akan terjadi. Haknya orang dia tidak akan berani untuk ambil. Dia tetap haknya. Malah Islam mengajarkan apa yang ada di kita, kalau punya kelebihan kasih orang. Nah, makanya saya katakan akhlak. Terus yang kunci visi saya yang kedua, peradaban Islam. Nah, tadi kan akhlak peradaban, larinya ke peradaban. Kenapa peradaban Islam? Peradaban Islam itu adalah bentuk-bentuk kemajuan. Kemajuan dalam berpikir untuk dilakukan dalam tindakan. Kemajuan dalam berpikir, saya ambil dalam Quran juga. Misalkan dia pintar, kemajuan, tapi dia tidak punya akhlak, dia tidak percaya Tuhan. Apa yang dia peroleh nanti hilang. Contohnya Qarun dalam Al-Quran. Qarun itu orang kaya, dijelaskan dalam Quran itu kaya. Kemudian dia itu pintar, pemuda yang kalau saya tidak salah ya, itu dia itu adalah pemuda yang kaya raya dan pintar, dia bisa menghafal kitab Taurat. Lalu diingatkan, Qarun, kamu memang pintar, kamu kaya, tapi kamu harus yakin bahwa itu kepunyaan Allah gitu. Dia bilang tidak. Lalu turun ayat surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat itu yang saya dengar dari salah beberapa ulama itu ditujukan kepada Qarun. Ayat ini kayaknya dikedepankan wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Diingatkan akhiratnya baru dunia.
biasanya ayat itu kan dunia dulu. Mhm. Kenapa? Karena karun dunianya sudah dapat. Iya, iya. Tapi karena dia lupa akhirat, diingatkan akhirat. Tapi karena dia tetap sombong, Mhm. Allah tenggelamkan. Nah, Firaun, Mhm. peradaban. Iya. Dia mengaku dirinya Tuhan, dia tidak percaya. Mhm. Akhirnya Tuhan tunjukkan bahwa jangan pun yang kamu buat, dirimu pun saya akan tenggelamkan. Bisa. Mhm. Nah, yang Firaun. Mhm. Yang bagus yang mana? Peradaban yang dimaksud itu peradaban yang dibangun, dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Mhm. Itu dijelaskan dalam Al-Quran saya, seperti kejadian pada Nabi Nuh Mhm. membuat perahu untuk menyelamatkan Iya. itu. Nah, perahu itu kemudian diikuti oleh peradaban yang sekarang ini dibangun, ya kapal, Mhm. perahu yang lain. Itu kan diambil dari situ. Betul. Jadi sesuatu yang dibangun berdasarkan akhlak, Mhm. maka peradaban Islam ini akan bagus. Peradaban ini kan ada dua, Bu. Mhm. Ada peradaban yang orang mengatakan bahwa peradaban itu hanya sebatas bangunan yang kemudian menjadi sejarah, Iya. yang dibangun oleh orang-orang Eropa itu. Mhm. Tapi ada peradaban Islam. Peradaban yang sangat sesungguhnya itu yang kita lihat sekarang ini kan yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah itu, yang sampai hari ini orang kejar-kejar. Iya. Kalau peradaban yang dibangun dengan Islam dengan ikhlas, kita tidak usah cari-cari capek-capek mencari ayo ke sini untuk kuliah sini. Iya. Orang akan wah itu Datang bagus loh. sendiri. Iya, bagus loh. Ya seperti yang di perguruan tinggi lain. Iya, Ya gitu betul. kan. Nah, tapi yang lebih bagus kalau akhlak ini berarti kita tidak saling sikut-sikut lagi. betul, Kita betul. saling sayang karena akhlaknya kalau sudah bagus. Saling kerjasama. Saya kerjasama karena itu menurut dosen guru besar saya itu Profesor Dr. Azhar Arsyad MA, beliau mantan rektor UIN Alauddin 2 periode ya. Beliau katakan visi Rasulullah itu akhlak. Mhm. Innama bu'itsu liutamima makarimul akhlak. Saya disuruh untuk saya diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Bagaimana caranya? Dia yang duluan bikin contoh, bukan cuma sekedar nyuruh kerja. Betul. Nah, akhlak kerja. Bangunannya juga berarti tidak harus pakai skop dia yang kerja, Iya. tapi dia tunjukkan bahwa ini harus untuk kepentingan umat. Nah, saya kira itu Iya. yang sementara. Iya. Memperbaiki akhlak Akhlak, dulu ya, ya. ya. Betul. Dan pasti tantangan itu pasti banyak lah Pak ya. Ya. Karena ya namanya juga memperbaiki akhlak Betul, begitu. Ini karakter kita banyak banget gitu yang Iya. yang berbeda gitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk ketika Bapak menghadapi ya, nanti besok menghadapi tantangan itu, bagaimana strategi Bapak untuk menuntaskan atau menghadapi tantangan tersebut dalam memperbaiki akhlak Ya. terlebih dahulu? Ya. Yang pertama tanpa bermaksud mengatakan bahwa saya tidak optimis ya, pesimis bukan. Rasulullah itu kan 13 tahun di Mekah. Berapa sih yang mau ikut? Jadi untuk merubah karakter orang itu tidak semudah Ya, membalikan tangan. Tetapi step by step, perlahan. Dengan cara tadi kita tunjukkan bahwa kita harus punya akhlak yang bagus. Nah, kalau kita punya akhlak yang bagus, saya ingat begini, ketika Rasulullah meninggal, ada beberapa yang murtad. Ya. Ditanya kenapa murtad? Dulu kok alim banget dulu gitu. Saya malu hati karena begitu beliau itu kita lihat saja, aduh gimana gitu kan. Jadi dia masuk karena itu melihat Rasulullah punya akhlak itu. Nah, meskipun kemudian dia itu ya. Jadi kita kedepankan kita jangan menyuruh dengan mulut, tetapi kita tunjukkan dengan pribadi. Dengan Yang sikap kedua kita, ya. mungkin lambat laun ya setetes embun bisa melubangi batu kok. Ya. Apalagi yang berikutnya ini kan sifat orang ini kan begini. Ada yang memang manusia sudah susah untuk dirubah, Bu. Hati-hati, Ya. susah untuk dirubah. Orang yang seperti begini ini bahaya karena nanti dilaknat. Kita cuma takutnya jangan sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Hatinya sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Orang seperti ini apapun yang kita lakukan sudah sulit ya. Ya. Jadi punya pendengaran tapi pura-pura tidak dengar. Betul. Sudah mampu melihat tapi pura-pura tidak lihat. Tidak lihat. Ya, orang yang seperti ini kita punya kewajiban mengajak saja kepada kebaikan. Kita ajak dia untuk
ya berbuat kebaikan. Rasulullah pernah kecewa. Kok saya sudah berjuang seperti ini, ada yang tidak mau, lalu turun ayat itu kan. Kamu hanya diperintahkan untuk menunjukkan ini yang baik, beriman. Kalau dia mau beriman, oke. Tapi kalau dia tidak, kalau dia beriman, saya sudah siapkan surga. Tapi kalau dia tidak mau, ya ada neraka untuk dia. Jadi ada Gitu. pilihan. Ada Semua pilihan. tergantung pilihan Semua masing-masing. tergantung pilihan. Saya kira saya optimis lah. Kalau Optimis, kita Pak, ya. mau bangun kampus ini kampus kan kampus kita. Betul. Apalagi ada sebagian besar itu ada alumni di sini. Betul. Kok alumni mau menjelekan menjelekan kampus kampusnya sendiri? Betul. Ya. Setuju Pak. Ya, saya kira kita Jadi tetap optimis, yakin ya Pak ya. yakin bisa. Lah, ya. Baik Pak, menurut Bapak, kami juga dan beberapa teman-teman dosen juga ingin tahu perspektif Bapak tentang gender gitu. Nah, kemudian apakah Bapak juga istilahnya suka dengan kata atau kalimat ya kesetaraan gender gitu. Ya. Kemudian perspektif Bapak seperti apa? Kemudian ketika nanti Bapak jadi rektor, apakah prinsip-prinsip dari kesetaraan gender ini akan Bapak implementasikan? Menurut Bapak gimana? Ya. Ya. Sebetulnya kadang-kadang wanita sendiri yang merasa tidak dihargai. Dia sendiri yang merasa sebetulnya dia dihargai. Wanita itu sudah merdeka ketika Rasulullah menyiarkan Islam. Hak-haknya sudah. Ketika Rasul menyiarkan Islam sudah. Yang kemarin hanya perbudakan budak nafsu dan sebagainya yang itu ya dalam tanda kutip ya. Ternyata tidak. Wanita itu harus disayang. Dan kenyataan di masyarakat, orang yang memperlakukan wanita ya, katakanlah istrinya dengan baik, masa depannya cerah. Tapi kalau dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik, masa depannya tidak bagus. Ini berdasarkan banyak Kenyataan. pengalaman ya. Pengalaman. Betul. Itu pengalaman. Satu, yang kedua, banyak pemimpin wanita kok. Ya. Saya kuliah di Alauddin kemarin tahun 88 selesai ya. Itu rektor saya wanita. Tahun 88. 88. Waktu Profesor Dr. Haja Andira Diana, pakar hadis. Itu wanita. Tahun 88 aja 88. udah perempuan. Udah. Ya? Terus kita lihat siapa Indra Gandhi itu yang Perdana Menteri Iya. India. Iya. Perempuan. Mantan Perdana Menteri Inggris. Siapa kemarin? Perempuan. Iya. Sekarang rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Syarfidatullah Jakarta. Perempuan. Ya. Jadi siapa saja. Ya, siapa saja. Kalau memang dia memenuhi persyaratan, punya kemampuan, why not? Kenapa tidak? Nah, nanti kalau Bapak jadi rektor, kemudian staf-staf Bapak atau misalnya wareknya kah? Ya. Atau misalnya dekannya, Ya. itu kira-kira kalau ada yang perempuan menurut Bapak gimana? Ya. Merasa berat atau Saya jadi dekan kemarin banyak perempuan loh yang saya Oh pakai. iya, karena tarbiyah banyaknya Terbuat perempuan. Banyak laki-laki yang pintar juga. Betul. Tapi saya ambil meskipun dia perempuan, tapi menurut saya orangnya amanah. Perempuan tapi kerjanya melebihi loh dibandingkan laki-laki yang lebay. Ya. Dan kenyataannya saya meskipun orang mengatakan apa gitu ya, di tarbiyah kemarin ketika saya duduk itu disambut dengan demonstrasi. Meskipun tidak beralasan. Iya. Saya maklumi. Tapi demo di kampus itu kayaknya wajar aja lah Pak. Biasa-biasa lah, itu diibaratkan langit tidak berbintang, Iya, gitu kan. Dinamika Biasalah kampus. dinamika kampus, mereka mencari-cari alasan segala macam ya biasalah. Tetapi saya pakai jalur lain lagi supaya ada sesuatu yang saya buat kontribusi apa. Saya melakukan sesuatu yang kemudian dinikmati oleh orang banyak. PLPG. Iya betul. Bukan hanya dosen, guru-guru itu ratusan loh. Malahan dari Jawa Timur kemarin datangnya di sini karena dianggap kita berhasil. Iya. Dan ketika terakhir kemarin di tahun yang terakhir 2015 kemarin, kita termasuk 3 besar. Berhasil. Pak Rektor Yang PLPG-nya termasuk PLPG ya, 3 sukses besar. gitu ya. Betul. Sukses. Kita dipertontonkan di kementerian. Oh iya di iya. hotel
Borobudur. Iya, Dia ke Jakarta. Borobudur, Bu. Iya, saya waktu itu pergi sama Pak Rijal Oh. ke sana. Iya. Kita diundang, saya undang Pak Rektor juga ikut menyaksikan itu, Mhm, bahwa yang ditampilkan itu hanya UIN Riau, mhm. UIN Mataram sama Ambon. Makassar saja enggak. Oh. Nah, Ya, berarti sudah bisa lah untuk berkompetisi dengan yang lainnya bisa ya. Betul. dan Betul, tidak betul. ada cacat Betul. temuan, nggak ada. Betul. Ada yang mau cari-cari Cari-cari celah. celah. Iya. Tapi itu tadi kalau memang diawali dengan akhlak bagus, Iya. ya, mau cari apanya Betul. kan nggak ada. Kita ini kerja ya Betul. bukan mencari sesuatu. Iya, Iya. kita karena Allah lah, ya gitu kan. Nah, jadi perempuan itu bukan saya justru bangga begitu. Mohon maaf ya, Iya. bukan berarti di depan ibu. Iya. Ibu, waduh luar biasa. Dibandingkan dengan laki-laki lain, sabar Iya. dulu. Saya sabar dulu. Begitu. Iya. Jadi kalau ke depan kalau ada yang ini, yang penting memenuhi syarat. Betul. Misalkan wakil rektor itu Iya. harus 4A dan dia harus Iya. doktor. Kalau ada, kenapa tidak? Nah, Dan ada begitu. kompetensi lah ya. Iya. Tetap kompetensinya harus ada. Harus ada. Betul. Ya, siapa aja. Jadi Bapak setuju lah dengan Setuju. Ya. siapa. Kemudian Pak, untuk masalah kasus-kasus kekerasan seksual, Ya. andaikan begitu, ketika di periode Bapak ada kasus-kasus kekerasan seksual, Ya. nah apakah Bapak bisa menuntaskan gitu? Maksudnya apakah Bapak yakin bisa menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual di Yayan Ambon? Ya. Karena memang beberapa perguruan tinggi juga hampir setiap kampus itu pasti saja ada gitu ya Pak ya, kasus-kasus itu. Ya. Nah, memang ini agak sensitif begitu. Ya. Nah, kasusnya bisa kena ke pegawai, bisa kena ke dosen, bisa juga ke mahasiswa. Menurut Bapak gimana? Bisakah menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual itu? Ya, yang terjadi selama ini kita tidak punya pedoman, kode etik Ya. yang kadang-kadang masih. Kalau dalam pedoman itu harus dicantumkan loh. Kalau ada yang berbuat maksiat seperti apa nanti? Nah, kalau dosen berbuat kan di dalam hukum ya, saya orang pendidikan ya. Iya. Harus ada bukti gitu. Kalau memang buktinya sudah oke, kalau tidak bisa diselesaikan di kampus, kan ada pihak polisi, ada pihak apa gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa diselesaikan di dalam. Saya pernah begini, ada kasus begini. Ada ibu waktu saya jadi dekan, ada seorang ibu dua Iya. datang ketemu saya, panggil mahasiswi karena dia ganggu suaminya. Saya hanya bilang begini, ibu jangan saya panggil mahasiswa saya. Yang ibu datangkan suami ibu ke sini. Kan tidak mungkin mahasiswa saya yang kejar-kejar ibu punya suami. Pasti ibu punya suami yang ganggu. Nah, kita harus pertemukan ini. Nah, jadi kalau hanya sekedar lapor tanpa bukti, kan nanti kan mahasiswanya korban. Ibu sendiri yang terlalu cemburu berlebihan barangkali, lalu mengorbankan ini. Ya. Jadi memang sebenarnya kayak harus ada aturan, Ada ada aturan. wadah Ya, begitu ya. ada aturan. Ada tempat begitu ya. Iya. Betul. Nah, aturan ini kita bicarakan bersama. Iya. Panggil tokoh mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang seperti begini, ya kita bikinlah aturan-aturan Iya. seperti apa. Menurut Anda setuju nggak yang begini ya? Oke, kita jalan. Nah, dosennya itu PD3, Warek 3, lalu ada tim khusus untuk yang paham tentang hukum-hukum itu ya. Iya. Kalau kita sudah bikin pedoman, jangan keluar dari situ. Ya, harus ada aturan itu. Kalau terjadi ada mahasiswa di luar yang maksiat, nah naudzubillah ya. Ada pegawai di luar yang ya itu di luar tapi kan nanti diurus di sana. Kalau nanti masuknya ke dalam ya kita urus di dalam lagi. Jadi memang perlu aturan. Kemudian wadahnya, Ya, gitu wadahnya ya. supaya ketika ada kasus tersebut itu semuanya bisa diusut, bisa ditangani lah Pak Ya, sampai ya. tuntas. Ya. Jadi tapi Pak untuk ke depan Pak istilahnya yakin lah ya bisa menuntaskan dan memang harus punya itu ya Harus wadah-wadah. loh. Kalau visi saya kan akhlak. Iya, betul. Kalau sudah bertentangan dengan akhlak, ngapain lagi? Ya, akhlak dikedepankan. Saya lebih senang
hanya beberapa orang yang ini, tapi dia berkualitas. Ya coba kita lihat di Pulau Jawa, di ITB misalkan, mahasiswa enggak banyak. Ya di ITB misalkan. Tapi wah susah loh orang masuk situ. Memang harus orang cerdas, harus punya ini. Selektif ya. Iya benar. Ya akhirnya kan bukan cuma di dalam negeri, luar negeri dia dikenal kan. Ya gitu saya. Ya. Kemudian, ya Pak. Nah nanti ketika Bapak jadi rektor ke depan, Bapak punya konsep keadilan untuk lingkungan sosial di kampus itu seperti apa? Karena ya semua tahulah kampus kita ini kan tempatnya ini di istilahnya di tempatnya air begitu ya Pak ya. Kemudian sungai-sungai kita juga ya, kita dikelilingi kampus ini oleh sungai-sungai, dekat dengan Arbes juga kan, tempat pusatnya air gitu. Nah, untuk konsep keadilan sosial kemudian lingkungan yang harus diterapkan oleh pegawai, dosen dan mahasiswa itu kira-kira Bapak punya, kalau punya itu seperti apa? Iya, lingkungan ya. Iya, lingkungan dan sosial. Kalau mahasiswa biologi mau PPL, itu nggak usah keluar. Kalaupun ada ya sebagian lah. Hutan yang seperti ini kok dibiarkan begitu? Kan bahkan sampai penelitian pun itu kan ini dia misalkan tugas-tugas di SMA misalkan ya, dia dikasih waktu berapa hari untuk menanam bunga, kemudian prosesnya seperti apa, nanti berapa hari lagi seperti apa. Itu kan dipraktikkan di ini yang kosong-kosong itu loh. Nah, jadi tempat-tempat yang sudah tandus ya, iya, ditanam. Jadi di satu sisi dia menanam, berarti ini kan kampus hijau. Dia menanam berarti untuk ini ya kembali supaya jangan dia gersang. Yang kedua, mahasiswa sudah bisa melakukan itu dan sekaligus sebagai tanda bukti bahwa memang mereka berkarya dan kita bisa ingat untuk selamanya mereka di situ. Nah, kalau dengan seperti itu berarti apa yang kita takutkan, longsor dan sebagainya, itu akan berkurang minimal. Dia berkurang. Tidak berarti bahwa tidak sama sekali ya, dia berkurang. Nah, lalu dulu waktu kita masih pertama kali masuk jadi dosen di sini ya, ini air ini bersih amat. Di kali-kali di sini ya Pak ya. Waduh, ini kita bagus. kebetulan kita ngobrolnya di pinggir sungai ini ya Pak ya. Ini kan bukan sekadar pemandangan tapi untuk menenangkan ini di pinggir kali ini, di pinggir kali. Jadi dulu itu sebenarnya bersih sekali ya Pak. Sangat bersih. Sangat bersih. Ya, tapi kemudian ya kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa ini adalah milik kita. Seakan-akan bahwa ini ya orang ya tidak peduli dengan lingkungan gitu kan, dan jadinya tempat pembuangan sampah sampah. Ya, apa yang dilakukan oleh kita dari kampus kerjasama dengan masyarakat, saya sangat apresiasi. Saya sangat apresiasi di mana itu ada pembersihan lingkungan. Kemudian mahasiswa kita juga ya seperti itu. Ya, kemarin saya sedih juga karena disuruh untuk bersihkan, ya terpaksa Pak Rektor kadang-kadang turun lihat yang kotoran dibersihin. Itu kan ya jadi Pak Rektor sudah memberikan contoh teladan bagaimana kita harus membersihkan tanpa peduli siapa kamu. Ya bersihkan, tapi ada satu juga yang ya habis makan dibuang aja begitu kan. Kesadarannya masih kurang. Iya, kesadaran masih kurang. Berarti itu memang nyambungnya ke akhlak itu ya Pak. Akhlak. Kan dalam Islam itu ibadah yang paling kecil itu ada kotoran di tengah jalan terus dipinggirkan. Ada hadis lain, kalau dapat kucing, kalau salah satu umur panjang, kalau dapat kucing kecil di tengah jalan itu ambil, jangan sampai ditabrak mobil. Itu ibadah yang sangat luar biasa itu nyawa. Padahal ini orang ngelihatnya sederhana aja ya. Padahal itu sebenarnya pahala yang sangat luar biasa. Karena menjauhi ajaran-ajaran agamanya, lalu akhlaknya ya gitu. Ya, jadi Bapak tetap
punya konsep itu ya ke depan. Sangat Untuk gitu. Lingkungannya, Ya, sosialnya, mungkin sosialnya. ya. Ya. Sosial itu mungkin nyangkut juga ke akhlak karena masalah pergaulan. Pergaulan. Betul, ya. Kan Betul. begini, kadang-kadang kita merasa kalau ibu-ibu lebih paham lah, lebih kan ibu itu kan mengedepankan intuisi. Betul. Kalau laki-laki ini kadang-kadang terlalu berpikir ngomong dulu, ya, ada intuisi perasaan dia seperti apa gitu. Kita dia bisa merasakan bahwa kita bohong atau tidak. Laki-laki banyak ngomong dia bisa rasakan lah, bisa. Nah, jadi kalau kita maju dengan katakanlah kalau yang saya baca itu begini di psikologi pendidikan di psikologi anak ya, seorang ibu kandung menggendong anaknya ya akan berbeda gerakannya dengan ibu yang menggendong bukan anaknya. Gerakan anak itu karena anak bisa merasakan bahwa ini gendongan yang penuh kasih sayang. Yang satunya dia hanya mungkin karena bagus, cantik anaknya digendong, tetapi kasih sayang sepenuh hati dalam dirinya enggak 100% seperti anaknya. Iya. Nah, kalau kita jalankan ya, orang kan senang, orang senang lihat dari jauh sudah senang. Tapi kalau sudah jengkel duluan, nah ini yang repot. Jadi Bapak yakin juga ya bisa mengimplementasikan itu. Insya Allah. Kemudian Pak, ini mahasiswa kemudian pegawai dosen kan banyak nih di kampus, walaupun tidak sebanyak dengan kampus lainnya di luar Ambon. Kira-kira Bapak merasa yakin tidak untuk bisa mengajak semua ini dari kita ini untuk bekerja sama? Ya, untuk ya istilah betul-betul menjadi YN Ambon itu lebih unggul dari yang lainnya. Ya, ini ada dua sementara ya yang ada di pikiran. Ada dua. Yang pertama ini kan kondisi pandemi ini kan. Saya teman-teman saya tadi malam WA juga. Padahal kita di Sumatera Utara ini biasanya S2 S3 itu sampai 700-an loh, 600 700. Mahasiswa. Ya. Karena ada 6 prodi. Sekarang tinggal 200. Karena di masa pandemi ini. Berpengaruh pandeminya. Jadi bukan persoalan orang tidak sukanya. Saya saja anak saya sekarang lulusnya di UIN Jogja. Di UIN Jogja di sastra Inggris. Nah, tadi malam kita kemarin saya sudah kirim uangnya untuk kos-kosan. Mau berangkatnya kapan? Ya tergantung situasi. Betul. Ya, tapi mamanya tetap khawatir nanti anaknya gimana gitu kan. Ya. Orang tua siapa yang mau lepaskan anaknya dalam suasana seperti ini? Ini pasti. Nah, saya kira di tempat lain juga seperti begitu. Apalagi sekarang ada pembatasan. Nah, itu kan. Tapi saya yakin kalau nanti kedepannya ya insya Allah. Itu yang pertama, pandemi. Yang kedua, internal kita harus amankan. Internal. Kalau kita kerjasama sama-sama mencari ya seperti yang dikatakan teman-teman, dosen aja sudah 100 lebih kan? Itu 200. Iya, pegawai dosen tuh PNS tuh 200-an lebih 200-an. lah. 200 nah, berapa, bayangkan Bu, satu orang satu aja sudah 200 lebih. Iya, betul. Satu orang satu aja. Artinya kalau internal. Iya, betul. Apalagi dengan penggunaannya 2, 3, ya tinggal hitung aja. Tapi kalau ada senyum, ya apa namanya guys? Ada film dulu ya, senyummu adalah tenggisku. Ya. Senyum padahal artinya tidak. Ya. Nah, ini kan internal. Nah, ini saya pikir ini salah satu hambatan nanti. Ini hambatan. Tapi kalau saya pribadi tantangan. Ya kan tidak 100% mulus. Pasti sajalah berteman 10 orang. Mungkin ada satu yang kadang-kadang hatinya kurang, ya biasa lah, ya kan? Bisa akan menutupi yang insya Allah kan perguruan tinggi Islam ini kan tinggal di sini yang kalau saya dulu istilahkan ini jantungnya loh, jantungnya umat Islam sini. Kalau di sini kita sudah tidak memperbaiki diri, bagaimana yang lain? Karena jangan hati-hati. Beberapa hari kemarin teman saya juga pernah cerita, saya juga pernah dengar kok penjual saudara-saudara kita yang di pasar kok bisa peduli dengan sekarang ada calon rektor loh di YN Ambon. Ya kayaknya orang ini gitu. Nah, penjual sayur, ikan peduli sama YN. Loh kok kita gimana kita ya?
sebagai seorang yang terpelajar gitu. Dia karena dia sangat bangga kalau ada perguruan tinggi. Tapi jangan kita yang di dalam yang rusaki. Yang mental seperti itu yang repot itu bahaya. Jadi kayaknya lucu aja gitu. Kita orang dalam sendiri merusak. Iya merusak. Dan ya. ini bukan anu lagi, bukan rahasia lagi, ya sudah rahasia umum. Ya karena yang saya lihat kalau pengalaman saya kemarin, yang saya dapatkan kemarin, Pak, waktu saya dapat di jalan, dia sendiri ketakutan. Pak, bukan saya Pak, saya disuruh Pak. Gitu. Saya ribut karena disuruh Pak. Oh, orang jadi ini. ada yang ini juga ya Iya, maksudnya. makanya saya berani ngomong begini. Benar. Iya, saya disuruh Pak. Ya dia ketakutan sendiri, saya tidak. Saya bilang saya ini mahasiswa juga dulu. Biasalah kalau saudara mengeluarkan aspirasi. Persoalan siapa yang suruh itu urusan mereka lah. Saya bilang, saya punya niat perbaiki tarbiyah ke depan. Karena saya dekan tarbiyah, saya bilang gitu. Itu aja. Yang saya paling takutkan kalau saya ditemukan misalkan naudzubillah wah berbuat maksiat gitu dekannya. Uangnya tidak jelas. Bawahan menderita karena itu yang saya takut. Tapi kalau semuanya saya serahkan, saya sampai terakhir itu saya kasih tahu bendahara sama kabakti hati-hati. Jangan sampai ada sesuatu saya yang kena, sementara saya tidak pernah begini-begini. Ya katanya ya Pak, insya Allah Pak, ya gitu. Itu aja. Kalau sampai terjadi sesuatu ya lu sendiri. Saya kan tidak pernah ini kan. Gitu. Jadi Bapak yakin lah bisa diajak kerjasama ya? Insya Allah. Ya, kerjasama itu gini. Saya dekan waktu itu. Bagian pendidikan, pembantu dekan satu harus itu loh. Ya. Jadi semuanya harus memang bekerja sesuai dengan ininya. Iya, makanya kalau kita mengangkat seseorang, karena tema juga boleh. Tapi kalau dia berkualitas, harus kompetensinya. Jangan karena saya diajar oleh guru saya, Prof. Dr. Azhar Arsyad Ema kemarin di Alauddin Makassar. Pernah juga cerita ke saya. Saya begitu di ini terus ada teman-teman dekat. Supaya wah saya tidak mau. Kenapa? Saudara angkat saya, saudara harus bangga kalau saya angkat orang yang pintar. Karena saya sukses, kita semua sukses, kampus sukses. Kalau saya mengangkat karena teman lalu dia tidak mengerti apa yang dia mau kerja, nanti kan menderita, yang lain ikut menderita. Jadi kalaupun saya ke depan itu, ya kalau saya mengangkat ini itu menurut pemikiran itu oke lah. Oke. Kampus ini kan bukan persoalan bagi-bagi. Wah ini kok saya tidak dapat, ini kan, ini kok dari sini kok tidak, kok yang dari pihak ini kok tidak, ya bukan karena benci atau jengkel atau tidak suka, bukan persoalan suka tidak suka, ya kompetisi ini yang kita harus dahulukan, gitu kan. Kalau ini kampus ini bagus kan untuk kita semua. Gitu. Dan untuk pasti semuanya juga akan merasakan. Untuk anak cucu kita ini kan sudah tua-tua ini. Saya kira itu Bu. 100 hari program 100 hari ketika Bapak menjadi rektor, kira-kira program apa saja? Yang pertama, pedoman harus dibuat. Pedoman supaya kita kerja jangan main perasaan. Pedoman harus dibuat. Yang kedua sarana atau prasarananya. Misalkan kampus ada yang mengajar maaf ya ini bukan ini ya. Papannya kok enggak ada. Nah, itu harus ada. Jadi fasilitas juga harus diperhatikan. Fasilitas. Kemarin dari dekan ada ini apa namanya? Tampilan infokus. Infokus ya, proyektor. Ya, proyektor. Dicuri. Saya enggak tahu siapa yang curi. Padahal semua kelas ada. Kita sudah usulkan ada. Setiap kelas itu ya harus diperhatikan. Ada. Tapi kemudian dicuri. Ya, akhirnya di waktu itu saya dengan Kesubag ya lepas. Disimpan aja di situ. Nah, sekarang masih ada sisanya loh. Kita masih ini. Nah, itu mungkin harus diperkaya lagi. Lalu yang terakhir karena ini musim ini kan kita enggak tahu berakhirnya kapan. Pandemi. Iya, pandemi ini. Saya kemarin ke bagian perencanaan cerita. Wah ini bagaimana nih anunya? Pak kita sudah siapkan Pak, insya Allah. Ini yang Zoom atau apa lagi tuh? Iya. Yang bisa ada yang berapa jam saja, ada yang sampai 1 kali 24 jam. Ya kalau memang itu ada, itu harus dikedepankan.
itu harus. Berarti Dalam 100 aplikasi itu ya. harus disiapkan. Itu yang ada di pikiran saya. Iya. Ya, itu kan nanti setelah ada wakil-wakil rektor, ya kan kita duduk bersama lagi Iya. untuk menyatukan pendapat yang bagusnya seperti apa gitu Betul. untuk kedepannya. Kan saya kan tidak semuanya harus tahu. Iya. Nah, betul. saya mencari orang yang lebih tahu lagi di bidang-bidang itu untuk menyatukan satu persatu. Jadi semuanya harus kerja. Jadi sama-sama bekerja gitu. Iya, sama-sama kerja. Jangan nikmati cuman namanya doang, enggak boleh. Betul. Harus kerja. Semuanya ya. Betul, Iya. Pak. Iya. Kemudian di calon dari 7 calon rektor Ya. ada 1 calon perempuan. Ya. Memang tadi Pak sudah singgung sedikit di awal. Iya. Tapi ketika di IAIN Ambon ternyata ada calon rektor perempuan. Tanggapan Bapak melihat ternyata ada calon rektor yang perempuan. Iya, saya bangga malah. Iya. Saya bangga. Keputusan terakhir kan Pak Menteri nanti yang melihat siapa yang layak dan Iya. siapa yang tidak. Saya kemarin di waktu rapat senat juga menyampaikan itu. Saya dari dulu Iya. sampai sekarang dan sampai kapanpun siapapun yang jadi pimpinan itu adalah pimpinan saya. Betul. Saya harus ikut. Betul. Saya sekarang calon 7 orang. Kalau ada satu yang jadi, saya harus ikuti. Betul. Ya, kita kan bawahan. Iya. Betul. Nah, jangan kita ya dendam, ya kurang ndak enak. Wah, itu kan apa ya? Iya. Ya, Jadi tetap istilahnya siap memimpin dan siap dipimpin. siap dipimpin. Dari dulu kok saya. Orang IAIN tahu kok Iya. seperti apa saya. Ya, Iya. siaplah dipimpin. Sekarang saya waktu direktur kadang-kadang apa yang kamu tidak bisa apa? Yang sekarang belum selesai apa? Saya bisa bantu ngetik loh. Katanya jangan Pak, jangan. Saya orang kerja, Betul. bukan sekedar nunjuk-nunjuk. Jadi sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh ya staf juga Bapak bisa buat lah. bisa termasuk pengusulan untuk PLPG di waktu jadi dekan saya ketik. Oh, gitu. Saya ya. ketik. betul. Iya, kalau harap teman insya Allah Pak. Ya, kalau insya Allah nggak bisa saya. Padahal nggak bikin. Betul. Iya. Iya, itu yang saya Iya. lakukan. Oke, iya Pak, harapan. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang konsep dan sebagainya. Harapan Bapak ke depan ketika Bapak menjadi rektor IAIN Ambon, itu harapan Bapak seperti apa? Ya, kalau harapan saya seperti yang lain-lain juga saya kira. IAIN ini mudah-mudahan secepatnya jadi UIN. IAIN Ambon menjadi UIN Iman Rizali Ambon. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Nah, lalu dengan begitu penerimaan dosen pegawai kita memang sekarang ada ini juga misalkan yang ngajar psikologi mudah-mudahan yang sesuai dengan dia punya kompetensi ya jangan karena ada dosennya terus nyolong masuk ini kan Jadi setiap pengajar harus sesuai dengan bidangnya, kompetensinya. Nah, terus menempatkan pegawai juga harus sesuai. Kalau nggak ngerti repot juga. Nggak ngerti administrasi, Nggak jangan ngerti taruh administrasi. di situ. Nanti di situ cuman ngobrol aja. Betul. Ngobrol kalau ngobrol ke depannya bagus. Tapi kalau ngobrol orang lain punya kekurangan Iya. terus nanti jadi fitnah kan Betul. nanti jelek. Iya. Ya. Jadi kalau kita tempatkan itu sekali lagi seperti yang nanti yang jadi wakil-wakil dekan, wakil rektor kalau saya menjabat itu harus orang yang memang punya kualitas, bukan sekedar teman. Ya saya yakin untuk 1 tahun ke depan kalau saya dianggap salah pilih, pada akhirnya juga dia akan menyadari bahwa ternyata saya tidak dipilih karena saya punya kekurangan dan ada orang yang lebih baik dari saya. Jadi sesuai dengan dia punya bidang lah, ya kemampuannya lah. Kalau ada hal-hal yang kurang, ya kita sekolahkan. Kita sekolahkan. Ada yang mau pergi sekolah sesuai dengan ini, silakan. Sesuai dengan kompetensi yang ada, silakan. Itu kalau saya. Mudah-mudahan harapan ini bisa jalan ya Pak ya. Ya, insya Allah. Oke, baik. Tadi diakhiri dengan harapan-harapan baik dan mudah-mudahan ke depan kita semua pegawai dosen dan mahasiswa dapat bekerja sama dengan baik siapapun calon rektornya. Terima kasih banyak Pak sudah menerima ya menghadiri lah begitu atau ngobrol ya
sudah ngobrol dengan kami. Ini kita sekarang ini posisi kita di sebelah sungai, masih dalam kampus tapi di sebelah sungai, dan tempat kita duduk ini adalah tempat duduknya mahasiswa ya, mahasiswa yang buat lah seperti itu. Ini mungkin ke depan kita bisa buat lagi seperti ini supaya ada tempat-tempat untuk belajar yang lebih bernuansa alam, mungkin seperti itu. Menarik sekali obrolan kita kali ini dengan salah satu calon rektor IAIN Ambon, Bapak Profesor Dr. Idrus Sere MPDI. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan kita akan saksikan dan kita akan nantikan siapakah Rektor IAIN Ambon periode 2020-2024.